Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Anak-anakku kelas 5, pastinya kalian sudah siap untuk belajar hari ini ya. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Tapi sebelum kita menginjak ke materi, kita harus tahu dulu kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ini ada kaitannya dengan materi IPA. Kemudian yang kedua, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Nah, ini materinya bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Itu namanya gerak. Anggota tubuh yang berperan dalam gerak ada 2, yaitu tulang dan otot. Ini adalah tulang dan ini adalah otot. Yang pertama, tulang. Tulang dapat digerakkan karena adanya kontraksi otot. Oleh karena itu, tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya kontraksi otot. Kumpulan dari beberapa tulang yang saling berhubungan nantinya akan disebut dengan rangka. Rangka nanti akan dihubungkan oleh yang namanya sendi. Meskipun tulang tidak bisa bergerak sendiri, tetapi
tulang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama, tulang memberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi bagian tubuh yang lemah. Fungsi yang ketiga, tulang untuk menegakkan tubuh. Fungsi yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Fungsi yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Ya, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Yang keenam, sebagai tempat cadangan kalsium dan fosfat. Ini adalah fungsi tulang. Yang kedua, otot. Otot disebut alat gerak aktif. Otot terdiri dari sel-sel otot yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kontraksi. Ini dia otot. Otot memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melaksanakan gerak. Jadi fungsi yang pertama untuk melaksanakan gerak. Fungsi otot yang kedua, memelihara postur tubuh. Fungsi yang ketiga, sebagai alat gerak aktif. Fungsi yang keempat, untuk memproduksi panas. Ini adalah fungsi otot. Nah, sekarang kita akan berpindah ke muatan bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf. Ide pokok bisa terdapat di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Kita perhatikan contoh ini. Paragraf pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak hewan dan manusia bersifat aktif. Artinya, gerak hewan dan manusia mengalami perpindahan tempat. Adapun gerak tumbuhan bersifat pasif. Artinya, gerak tumbuhan hanya terbatas pada tempatnya. Makhluk hidup umumnya akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, dan berenang. Dari paragraf ini kita tentukan ide pokoknya. Kira-kira ada di awal atau ada di tengah atau ada di akhir paragraf. Kira-kira ada di mana anak-anak? Kita perhatikan. Nih dia ide pokoknya. Ya, tepat sekali. Ini dia ide pokoknya. Ada di awal, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf
kedua, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Organ gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang. Otot dan tulang akan bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, dari paragraf kedua ini sudah dapat ditentukan anak-anak apa kira-kira ide pokoknya. Kita perhatikan apa ya? Ini dia. Ya, tepat sekali. Ide pokoknya ada di awal paragraf yang berbunyi organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Paragraf ketiga. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang digerakkan oleh otot. Meskipun demikian, tulang sangat penting bagi manusia dan hewan. Tulang membantu menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melindungi organ-organ yang penting. Nah, paragraf ketiga ini kita tentukan mana ide pokoknya. Ya, ini dia ide pokoknya. Ada di awal paragraf yang berbunyi tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf keempat. Otot disebut alat gerak aktif. Ototlah yang sebenarnya berperan penting dalam sistem gerak karena otot yang menggerakkan tulang. Otot tersusun dari senyawa kimia protein aktin dan miosin. Keduanya akan bergabung membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin inilah otot akan bergerak. Oleh karena otot melekat pada tulang, jika otot bergerak, tulang juga akan ikut bergerak. Apa kira-kira ide pokoknya? Iya, tepat sekali. Otot disebut alat gerak aktif. Inilah anak-anak, ini untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok. Yang pertama tadi muatan pembelajaran IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.